Teh maaf kalau berhubungan pagi hari, dosa nggak kalau kita mandi junubnya pas zuhur? Ayo Kak Apel, dosa nggak nih? Begini Kak Apel ya, dengarkan. Teteh tuh ingat akan salah satu riwayat gitu ya dari Abu Hurairah radhiallahu an. Pada suatu ketika beliau gitu ya, Abu Hurairah itu jalan-jalan gitu di kota Madinah, lalu bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu, itu Abu Hurairah segera cepat langsung pergi, langsung pulang ke rumahnya. Untuk apa? Untuk melakukan mandi. Setelah itu berjumpa lagi dengan baginda Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, kamu barusan kemana? Gitu ya, ujuk-ujuk pergi gitu. Ya Rasulullah, barusan aku segera cepat mungkin pulang untuk melakukan mandi besar. Karena aku malu bertemu denganmu ya Rasulullah. Karena aku itu mempunyai hadas junub. Gitu. Maka Rasulullah pun menjawab, Masya Allah, wahai Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya kalau orang mukmin itu tidaklah najis. Nah inilah Kak Apel Duren yang menjadikan salah satu patokan atau salah satu referensi dari hadis ini, bahwa tidak apa-apa, tidak najis kok, meskipun kita tidak menyegerakan untuk melakukan mandi besar. Tetapi alangkah baiknya Kak Apel Duren, kalau kita tidak secepatnya mungkin melakukan mandi besar, kita bersihkan kemaluan kita, lantas kita berwudu. Dan ini hadisnya yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim Kak Apel. Jadi gitu Kak Apel. Jadi kebayang sama teteh mungkin Kak Apel subuh ya, udah beres sholat subuh teh, wis dingin-dingin langsung tancap dengan istrinya, takut kesiangan kerja langsung pergi berangkat kerja. Tidak apa-apa ya, berwudu saja. Tetapi nanti ketika Kak Apel mau melakukan sholat zuhur, ya tentu wajib kita melakukan mandi besar dulu ya Kak Apel. Susah katanya cari istri yang pengertian, melayani aja suruh cepat-cepat selesai. Kak Yusr, teteh curiga. Jangan-jangan istri Kak Yusr pengen cepat selesai ketika melakukan ibadah jimanya kurang menikmati. Ayo, kalau misalkan menikmati sepertinya komentarnya tidak akan seperti itu deh. Maaf ya Kak Yusr sama suami yang lainnya, obrolan teteh sekarang bukan berarti suatu pembelaan dari pewakilan para istri, bukan ya. Cuma teteh ingin saling mengingatkan aja bahwa di dalam rumah tangga 90%-nya itu adalah ngobrol. Termasuk di dalam hubungan ibadah malam ini wajib diobrolkan antara pasangan suami dan juga istri. Apakah ada kekurangan atau ada apapun itu harus dibicarakan. Jadi Kak Yusr, kalau misalkan istri Kak Yusr setiap ibadah selalu pengen cepet-cepet, tanya harusnya sebagai seorang suami, kenapa istriku setiap ibadah jima kamu pengen cepet-cepat? Apakah kurang menikmati? Adakah yang kurang? Lalu pengennya bagaimana? Harusnya kita sebagai seorang suami bertanya seperti itu. Dan nanti kita menemukan solusinya bareng berduaan dengan istrinya. Dan istri Kak Yusr itu belum tentu tidak pengertian. Bisa aja kan pada saat itu istri Kak Yusr itu lagi kelelahan, baik secara fisik ataupun secara emosionalnya. Maka solusinya bagaimana nih teteh? Solusinya harusnya seorang suami itu peka untuk membantu meringankan beban sang istrinya. Atau bisa aja kan di dalam rumah tangganya akhir-akhir ini sering cekcok sehingga renggang ikatan emosionalnya. Solusinya bagaimana teteh? Solusinya ya semakin dekatkan kembali ikatan emosionalnya. Atau bisa aja, kenapa istri Anda sekarang kok agak sering males-males ya teteh? Bisa aja kan itu pengaruh dari hormonal, mungkin saja dari gangguan hormonal karena KB yang tidak cocok, atau mungkin pengaruh dikarenakan menyusui, atau misalkan menjelang usia-usia yang mendekati kepada menopause. Solusinya ya datang kepada ahlinya, misalkan kepada dokter urologi. Dan ini banyak juga. Kenapa? Karena sang suami yang tidak terlalu paham akan mula'abah, akan pemanasan, akan foreplay. Kebanyakan para suami itu pengennya gersak-gersak gerusuk. Sedangkan Rasulullah mengajarkan, bahkan mensunnahkan foreplay tersebut itu lebih dibutuhkan oleh istri Anda.
Dan tak sedikit seorang suami yang kurang memahami foreplay yang dibutuhkan, yang diinginkan istri Anda itu seperti bagaimana. Jadi Kak Yusel, belum tentu istri Anda yang tidak pengertian, bisa aja yang tidak pengertian itu adalah Kak Yusel sendiri sebagai seorang suaminya. Dan di sini Teteh tidak berbicara akan hukum bagaimana para istri yang menolak ajakan suaminya ya. Biar para suami berbijaksana dulu. Ya banyak sekali ya wanita yang menggunakan KB IUD dan kemudian wafat meninggal KB IUD-nya itu tersimpan gitu ya di dalam perutnya. Apakah itu wajib dibongkar, wajib diambil tidak KB IUD-nya tersebut? Baik kakak, kalau kebanyakan mayoritas ulama itu berpendapat bahwa benda yang sudah masuk ke dalam tubuh itu dikatakan dengan istihlak. Istihlak itu apa ya? Jadi tidak ada, dianggapnya tidak ada walaupun benda itu masih ada, masih utuh gitu di dalam tubuhnya, sehingga ya kita itu tidak diperbolehkan untuk mengambil, untuk merobek, untuk membongkar akan makam jenazahnya tersebut. Ini ada keterangannya ya di dalam kitab Syarah Al-Bahjah pada juz ke-6 kalau tidak salah. Kemudian untuk alasan yang lain, ini dianggap hatku hurmah lil mayit, dianggap merusak akan kehormatan mayit. Dan kalau merusak kehormatan mayit pun ini ya dilarang oleh agama ya. Inilah yang disampaikan oleh Imam Al-Jurjani dan juga Imam Al-Abdari. Jadi kakak tidak apa-apa, itu KB IUD-nya tidak perlu diambil. Teteh, aku kan ditalak nih sama suamiku, katanya ya talak satu, tapi masih satu rumah dan sekarang malah mungkin ya malah mengajak hubungan biologis, itu bagaimana hukumnya? Baik kakak, ini mungkin istrinya ya yang bertanya. Ini yang Teteh bayangkan, mungkin ini yang bertanya itu seorang istri yang merasa belum ada rujuk mungkin ya kakak ya, maksudnya belum ada rujuk dari sang suaminya mungkin ya, seperti itu. Jadi begini kakak ya, yang sekarang Teteh mau sampaikan yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i, bisa kita cari misalkan di dalam kitab Fiqhul Islami. Jadi ada begini istilahnya. Seorang suami yang telah mentalak sang istrinya itu jangan dulu melakukan hubungan biologis atau menjimai mantan istrinya kalau belum ada rujuk. Sedangkan di dalam kitab Fiqhul Islami, rujuk itu syaratnya ada 3 ya kakak. Yang pertama itu harus ada yang merujuk. Siapa? Berarti adalah sang suaminya. Yang kedua yang harus ada istrinya, berarti diri kita. Dan yang ketiga kakak itu harus ada sigot. Sigot itu berupa ucapan. Ucapannya bagaimana? Ya ucapan bagaimana kakak ya gitu. Misalkan suami kita itu ngobrol sama kita, bilangnya ya istriku, misalkan istriku maaf atas kejadian kemarin gitu ya, sekarang kemarin hilap atau bagaimana lah aku mentalak kamu, bagaimana kalau misalkan kita saling memaafkan, kita bebenah kembali gitu, gimana? Kemudian kita sebagai seorang istrinya menyetujui itu, nah itu tuh sudah termasuk kepada rujuk, sudah termasuk kepada sirat ucapan rujuk. Nah baru kalau setelah itu boleh dijimai lagi oleh suami kita, udah jadi status suami kita lagi. Meskipun kalau pendapat ulama yang lain tidak apa-apa, maksudnya gini, rujuk itu bisa dilakukan dengan suatu tindakan. Misalkan seperti jima ini pun ini sudah termasuk suatu tindakan. Karena ya kayaknya kalau kita berpikir logis ya gitu Teteh, kayaknya gak mungkin deh gitu kita itu ujuk-ujuk melakukan kita tuh ujuk-ujuk melakukan hubungan biologis kalau tidak ada ucapan apa dulu gitu ya gitu Teteh. Tetapi Teteh ingat ya, ini pun kalau Tetehnya masih berada di dalam masa iddah. Kalau sudah keluar dari masa iddah mah ya nggak bisa kan. Kalau sudah keluar dari masa iddah mah itu harus melakukan ijab qabul kembali. Jadi ini mah kalau belum masa iddah ya Teteh ya gitu Teh.